yang ikut berjuang mengembangkan dunia kartun di Bali. Perkembangan dunia kartun di Bali menurut salah satu tokoh kartunis Bali, Jango Paramarta, menyampaikan. Perkembangan dunia kartun di Bali yang saya tahu ya, itu sebetulnya diawali dengan adanya rubrik kartun di koran Bali Pos. Saya waktu itu masih duduk di bangku SMP, itu sudah ada dunia kartun ya. Waktu itu dipelopori oleh Gus Martin. Kemudian ada Gus Lolek juga, kemudian ada Tommy Tantra, dan dilanjutkan oleh ada Gun Gun, Duswarya, dan banyak sekali teman-teman seperti Madiade, Susana, Dovlang, itu nama-nama yang lama yang ikut berjuang mengembangkan dunia kartun di Bali saat itu. Nah, yang saya ingat itu yang waktu itu masih di SMP ya. Kemudian saya ikut di Bali Pos, kemudian dalam perkembangannya saya masuk ke dunia SMA. Kalau nggak salah saya SMA kelas 2, saya itu kalau nggak salah itu tahun 1981. Itu pertama kali diadakan pameran kartun di Art Center. Judulnya Bali dalam Kartun. Nah, waktu itu Bali Pos selalu membuat pameran Bali Pos selalu membuat rubrik kartun setiap hari Minggu. Jadi satu halaman full. Jadi seru banget saat itu. Jadi anak muda saat itu merasa masuk ke dunia media itu sudah sangat intelektual yang sangat luar biasa zaman itu ya. Jadi kalau udah karyanya masuk di sebuah media dan diterima baik sebagai penulis ataupun menggambar, pignet, atau membuat ilustrasi, ataupun menggambar kartun saat itu, apalagi kartun politik saat itu sudah menjadi kecerdasan dan yang keren tersendiri waktu itu zaman itu. Nah, pameran tersebut berlangsung kalau nggak salah itu 1 bulan full. Pameran pertama yang saya ingatkan adalah Bali dalam Kartun di Art Center pada tahun 1981. Itu tokoh-tokoh penggeraknya yang saya ingat adalah ada Gus Lolek, ada Gus Martin, kemudian Duswarya Sutama, kemudian ada Cimi, ada banyak sekali dipelopori oleh tim rubrik keseniannya Bali Pos Minggu waktu itu. Dan di sana kita lihat bahwa bagaimana budaya Bali itu bisa dikembangkan dalam konteks kartun. Jadi dalam hal ini ada wayang, ada kartun ya. Kartun itu merupakan simbiosisnya wayang dalam perkembangan zaman yang ada saat sekarang ini. Itu yang saya rasakan, sehingga setiap seniman kartun saat itu berlomba-lomba mencari bentuk dan karakternya masing-masing, sehingga akhirnya muncullah tokoh-tokoh kayak Mr. Bali, kayak tokoh saya namanya Sigug dulu, kemudian ada Samud Delem, ada yang namanya Mr. Bali, ada yang namanya Ibrewo dan sebagainya. Dan mulailah teman-teman kartunis membuat semacam tokoh tersendiri yang selalu terbit tiap minggu, dan tiap harinya pun kartun politik di Bali Pos waktu itu mengangkat tema-tema tentang bagaimana perkembangan dunia Bali dan perubahan sosial di Bali saat itu, seperti itu. Nah, jadi untuk kelanjutannya akhirnya itu saya lihat pameran pertama di Bali Pos di Art Center diselenggarakan oleh Bali Pos. Kemudian tahun 1984 saya mulai kuliah di seni rupa. Jadi 3 tahun setelah itu belum saya ada perkembangan pameran kartun waktu itu. Sehingga pada akhirnya saya sendiri melihat ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Akhirnya saya di Bali membentuk semacam studio namanya Equaset Studio. Equaset Studio itu adalah sebuah studio yang dimana dipelopori oleh anak-anak seni rupa waktu itu. Tapi yang ikut menggerakkan kreativitas seni saat itu bukan anak seni rupa aja. Ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa dari jurusan ekonomi, sastra dan sebagainya. Dan seperti yang saya ingat tokoh-tokoh itu ada yang Made Sujana Japo, ada Murah Karyadi, juga ada Putu Swasto yang datang dari Jogja waktu itu ikut meramaikan Equaset Studio, dan beberapa tokoh-tokoh kritis saat itu yang judulnya waktu itu adalah melawan
kesewenangan Orde Baru saat itu. Nah, EQSS Studio itu dibentuk sebetulnya untuk kreativitas seni. Kita pernah membuat namanya lomba seni para remaja, itu aja lomba seni yang kita buat. Selanjutnya, selebihnya adalah kita membuat pameran kartun. Itu dimulai di EQSS Studio. Ada Suardike waktu dia ini, ada namanya Yeye, namanya di Kusuma dan semuanya. Dan itu kita selalu terlibat dalam sebuah pameran-pameran penting waktu itu yang ada di Bali. Letak pameran itu kita buat di Museum Bali. Kalau nggak salah setelah 81 itu pameran kita buat lagi tahun 86 kalau nggak salah. Dan setelah itu setiap tahun kita buat pameran kartun 86, 87, 88. Jadi Bali pameran kartun 86, Bali pameran kartun 87, Bali pameran kartun 88. Sampai selanjutnya pihak Jakarta sendiri akhirnya melihat perkembangan kartun di Bali seperti itu. Dan berkembang terus. Hampir setiap tahun kita buat pameran kartun sesuai dengan temanya. Kayak di Reformasi di Jakarta kita buat namanya pamerannya adalah Reform Bali seperti itu. Kemudian waktu tahun 99 kita buat pamerannya misalnya Prihatin seperti itu. Dan banyak kita buat pameran-pameran di Art Center, kemudian di Museum Bali, kemudian ya di mana saja baru buka ada mall waktu itu di Matahari kita buat, di Kuta juga ada kesempatan kita selalu buat pameran kartun. Dan rupanya pameran kartun-kartun di Bali itu bukan hanya sekedar bisa membicarakan soal perubahan sosial politik yang ada, tapi dia bisa berkembang menjadi sebuah souvenir juga, sehingga teman-teman kreatif bisa membuat kartunnya bisa menjadi penumpang hidup kuliah dia waktu itu. Misalnya seperti Cici Ribeiro waktu itu sudah membuat bom, dia buat t-shirt yang diolah sedemikian rupa. Kemudian juga membuat kartu ucapan zaman itu kan, belum ada email, kita buat kartu ucapan dan itu laris manis seperti itu. Termasuk Bopeng Suryadi yang DPR sekarang itu juga saya ikut aja buat kartu ucapan dan sebagainya, sehingga kita saling support waktu itu. Dan puncaknya akhirnya mulai pusat Jakarta mulai dari kita sekitar tahun 1997 itu ada pameran kartun yang temanya adalah wanita Asia di mata kartunis seperti itu. Dan mulai dia menunjuk saya sebagai ketua panitia waktu itu. Dan saat itu baru kita tahu bahwa pusat Jakarta itu ada yang namanya Pakarti, Persatuan Kartunis Indonesia. Nah dari situlah mulai kita berkembang gitu. Jadi di sini goal-goalnya terjadi adalah kita akhirnya membuat Pakarti Bali yang diketuai sama Gus Martin dan saya wakil waktu itu. Dan Gus Martin juga berperan di Bali Post sebagai gawang untuk menseleksi, mengkurasi, mengeditor kartun-kartun yang masuk ke Bali Post saat itu. Kemudian juga saya sendiri menggerakkan di EQSZ juga, jadi kita nggak peduli entah itu Bali Post, entah itu EQSZ, entah itu pribadi. Ketika pameran kita guyup semua untuk membangkitkan dunia kartun di Bali. Seru intinya seperti itu. Akhirnya pusat mulai melirik terus sampai akhirnya saya sendiri setelah tamat tahun 92 saya mulai meninggalkan Bali. Saya kuliah di Australia waktu itu, dan kuliah di sana pun juga saya bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Ibu Carol Warren, Adrian Vickers, kemudian John Darling, dan beberapa tokoh-tokoh garis keras kita katakan waktu itu di Australia, di Murdoch University, dan itu saya kuliah di University of Western Australia. Dan saat itu saya melihat mulai ada pemikiran-pemikiran baru soal kartun. Jadi tahun 92 saya tinggalkan Bali, 91 saya tamat di Udayana, di PSSR di Udayana, saya tinggalkan Bali untuk melanjutkan sekolah di sana. Kemudian akhirnya berkelanjutan dari pemikiran-pemikiran saya ketemu dengan beberapa tokoh di sana, dan saya lebih banyak bergerak di teman-teman Murdoch University waktu itu. Dan teman-teman di sana ada nama mata kuliahnya yang namanya Indonesian Art and Society, dan sekali saya dipanggil untuk memberikan presentasi tentang kartun di sana seperti itu. Dengan kartun saya presentasi di sana. Dan yang menariknya audien yang datang itu yang bahwa mereka jarang datang ke Bali gitu. Tapi intinya mereka appreciate sekali tentang kartun-kartun yang ada di Bali. Bisa ketawa lah dia tentang kartun saya tanpa ini. Dan waktu itu sudah mulai mereka berpikir bahwa sebaiknya ada pameran di sini seperti itu. Dan akhirnya
saya ketemu Ibu Carol Aaron, terus dia bilang kamu lebih baik kamu balik dulu ke Bali. Kemudian saya suruh buat pameran. Saya buat pameran di Bali namanya Bali Singkengken. Itulah cikal bakal kalau saya lihat awal bangkitnya kartunis Bali menuju go internasional. Waktu itu saya ingat pameran berenam, ada Win M, Gus Martin, terus Waris Tamo, Surya Dharma, kemudian saya dan satu lagi siapa ya? Cici Riberu kalau nggak salah ya seperti itu. Jadi pameran kita buat di Bali, pameran Bali Singkengken, dan pameran itu kita bawa ke Australia tahun 1994 kalau nggak salah. Nah dari situ kita merasa percaya diri dan tahun 95 saya balik ke Bali. Kemudian saya membuat usaha di Kuta, saya membuat job shop namanya toko saya di Kuta. Kemudian saya akhirnya mengembangkan kartun-kartun souvenir, tapi dengan konten-konten yang sangat cerdas lah kontennya. Saya bicara tentang globalization, saya bicara soal perubahan sosial di sana, saya bicara soal going green di sana, tentang bukan Bali yang bagus saya gambarkan, tapi Bali yang penuh fenomena saat itu. Bali yang penuh dengan problema politik, Bali yang penuh dengan problema sosial, itu yang saya gambarkan. Dan menariknya gambar-gambar tersebut disukai oleh tamu-tamu asing juga, sehingga waktu itu sempat wartawan Kompas menulis saya di koran Kompas, dan itu lumayan juga saya dapat tanggapan positif. Sehingga ya zaman itu kalau ketika kita sudah masuk media nasional, artinya sah sudah menjadi kartunis seperti itu. Itu semacam pengakuan pada zaman dulu, viralnya seperti itu zaman dulu. Kalau udah diangkat koran nasional setelah Kompas, setelahnya Suara Pembaruan, terus setelahnya majalah Matra, majalah Tempo dan sebagainya, itu yakin sudah menjadi sebuah viral saat itu seperti itu, dan sah menjadi seorang seniman gitu ceritanya.